Jepang itu sudah maju sekali kepolisiannya. Hubungan masyarakat dan Polri-nya itu protagonis. Kita kan masih antagonistik, gitu. Jadi polisi dengan masyarakat tuh kayak Tom and Jerry lah. Masih kayak model-model Tuan Takur. Kepolisian Hong Kong itu kepolisian paling parah di dunia sekian tahun yang lalu. Tetapi presidennya mengambil langkah tegas sekali, gitu. Dibubarkan semua, dilakukan evaluasi ulang, restrukturisasi gitu ya. Dan terkadang kepolisian Hong Kong itu kepolisian paling bersih di dunia. Terus 1, 2, 3. Oke, masuk. Masuk. Udah. Oke, mulai. Udah record. Oh, sudah record? Udah. Oke, kita mulai ya, Bang. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang dunia alumni UII dan profesinya, gagasannya, dan segala hal seluk-beluk tentang alumni UII. Dan sekarang kita kedatangan tamu, bukan kedatangan tamu, kita yang mendatangi rumah seorang tokoh alumni, tokoh pergerakan mahasiswa, Pak Dr. Suparman Marzuki. Apa kabar, Bang? Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kesibukan sekarang, Bang? Dalam 3 bulan ini sibuk mengikuti perkembangan COVID-19 saja. Di rumah saja? Di rumah saja selama hampir 3 bulan ini, tidak ke kemana-mana. Jakarta? Berhenti sementara, tidak ke Jakarta. Padahal kan lagi sibuk ngurusin pansel, ketua pansel cyber pungli kan, Bang ya? Bukan, ketua panitia seleksi Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas. Oh, Kompolnas. Ketua pansel Kompolnas. Dan koordinator ahli cyber pungli. Koordinator ahli cyber Yeah. pungli. Nah, terus itu semua dua-duanya itu bisa dijalankan dari apa nih, Bantul ini ya? Ya, untuk sementara sebagian dari aktivitas itu dilakukan lewat teknologi, lewat Zoom meeting atau Google meeting gitu. Ya. Mau tidak mau harus dilakukan seperti itu karena situasinya mengharuskan ditempuh cara itu gitu, nggak ada cara lain. Karena kita tidak bisa ke Jakarta. Tapi mudah-mudahan dalam 1 bulan ke depan aktivitas itu bisa dilakukan secara fisik. Semoga, Bang ya. Ya. Kita mau coba dulu bahas Kompolnas, Bang. Ya. Banyak orang sih menganggap atau mempertanyakan fungsi Kompolnas apa sih? Ya. Gitu. Beberapa komisi negara nampaknya kan Kompolnas, kemudian Komjak ya. Ya, Komisi Kejaksaan. Itu yang belum terdengar suaranya. Nah, bagaimana menurut Abang? Ya, secara hukum Kompolnas itu kan lahir lewat keputusan presiden. Ya. Dia tidak dengan undang-undang. Tentu dari sudut legal formal tidak sekuat lembaga-lembaga negara lain yang dibentuk lewat undang-undang, apalagi lewat undang-undang dasar. Jadi satu anggapan atau satu penilaian yang tidak sepenuhnya salah. Dari sudut legal formal, kekuatan hukumnya hanya seperti itu. Tapi itu penting nggak sih? Penting karena kekuatan legal formal itu berpengaruh pada luas lingkup kewenangan, Ya. kemudian tugas, gitu ya. Sekaligus menentukan tingkat independensi dari sesuatu lembaga, gitu. Okay. Nah, Komisi Kepolisian Nasional itu meskipun dia langsung di bawah presiden, tetapi dia tidak cukup kuat untuk mengambil peran-peran yang strategis gitu. Karena kewenangan yang disebutkan dalam Perpres 87 itu tahun 2016 itu lebih sebagai pemberi masukan pandangan kepada presiden terhadap calon Kapolri, gitu. Yang kedua, merumuskan kebijakan-kebijakan Kapolri, gitu. Nah, tapi dalam praktek Kompolnas tidak bisa memainkan 2 peran strategis itu. Saya tidak tahu mengapa sehingga
dia nggak punya nilai publikasi yang besar gitu. Ya. Atau mungkin karena orang yang masuk di Kompolnas itu secara status, secara wibawa itu di bawah jenderal polisi. Iya, sebenarnya kan anggota Kompolnas itu sudah ada yang definitif. 3 menteri, Menko Polhukam itu ex officio ketua. Oh iya. Ya kan, ada menteri dalam negeri dan ada menteri hukum dan hak asasi manusia. Nah, selebihnya 6 orang itu dipilih dari unsur polisi, unsur akademisi, tokoh masyarakat. Nah, sampai sejauh ini sebetulnya tokoh-tokoh yang terpilih atau dipilih menjadi anggota Kompolnas itu sebenarnya sebagian juga memiliki reputasi bagus. Oke. Ya, baik karena kepakarannya di bidang ilmu kepolisian maupun kiprahnya sebagai anggota kepolisian gitu. Tapi itu tidak sama dengan lembaga itu mampu untuk berbuat maksimal gitu. Kenapa orang yang kompeten tapi tidak mampu mewujudkan lembaga ini menjadi lembaga yang bermartabat? Ya itu tadi, karena kewenangannya memang tidak terlalu besar, ya. Yang kedua, ya mungkin juga karena budaya pakai ini kan tinggi banget nih di kita ini kan. Ya. Jadi kalau rekan-rekan dari kepolisian sebagai anggota Kompolnas itu suka atau tidak suka tentu akan diliputi oleh perasaan dilema semacam itu. Satu sisi mereka tahu ini rumah tangga begini, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa mereka pernah berada di situ gitu. Iya. Jadi ada situasi semacam itulah ya. Problem kultural lah biasa, satu di antaranya gitu. Buat abang, mana yang lebih penting? Kalau tadi seperti yang sudah dijelasin, karena belum bisa berjalan sesuai dengan kewenangannya, lebih baik tidak usah ada. Karena dengan adanya budaya pakai tadi ya, lebih baik tidak usah ada sajalah. Atau kewenangannya ditingkatkan. Kewenangannya ditingkatkan. Jadi kalau kita mau berkaca, komisi kepolisian nasional paling hebat dan paling tua di dunia itu adalah Jepang. Jepang itu sistem kepolisiannya pun menjadi referensi banyak negara, termasuk komisi kepolisiannya. Nah, jadi kita memang kadang nggak sabar untuk melihat situasi terbaik gitu ya. Tidak sabar untuk melihat peran dari suatu lembaga itu optimal. Nah, ketidaksabaran selalu diikuti dengan ya sudah bubarkan saja gitu. Apalagi ditambah dengan embel-embel ngabisin uang saja gitu. Memang tidak mudah membangun lembaga untuk bisa tampil sesuai harapan. Gitu. Tidak hanya faktor undang-undang, tapi faktor kultur, faktor cara pandang dari lembaga yang menjadi sasaran atau objek pengawasan, itu semua mempengaruhi gitu, termasuk supporting masyarakat, media. Nah, karena itu kembali ke pertanyaan Soleh itu, lembaga seperti Kompolnas itu jangan dibubarkan, tetap harus ada, tapi diperkuat, ya, diberdayakan melalui penguatan undang-undang. Jadi tidak dalam Kepres, tapi melalui minimal dimasukkan dalam undang-undang lah, satu undang-undang tersendiri. Misalnya semua lembaga yang berkaitan dengan satu komisi yang di bawah undang-undang dasar dimuat saja dalam satu undang-undang. Apakah Komja, Komisi Nasional Kepolisian gitu dalam satu undang-undang. Sehingga lambat laun dia akan bisa berperan optimal gitu. Ya. Buat teman-teman yang belum ngerti, kalau Bang Parman bicara tentang kepolisian itu memang Bang Parman punya riwayat yang panjang. Dulu pernah kerjasama waktu di Pusham, pernah kerjasama dengan ini Bang, Akpol ya? Iya, kita disupport oleh beberapa penyandang dana internasional gitu ya, untuk melakukan aktivitas, kegiatan yang kita beri judul atau katakanlah kita beri topik tentang reformasi Polri. Ya. Jadi kita menyambut pemisahan polisi dari ABRI. Yang sekarang TNI. Nah itu satu lompatan besar gitu ya dalam sistem ketatanegaraan kita, di mana polisi dipisahkan dari TNI. Nah itu
lompatan ini harus direspon oleh masyarakat sipil. Dan kita melakukan kerjasama itu. Satu antaranya yang mau kita dorong itu adalah kita ingin mendorong polisi ini menjadi polisi sipil, civil police itu. Jadi kehadiran Kompolnas sebetulnya bisa menjadi bagian dari reformasi Polri. Dulu dengan Akpol itu kan kalau tidak salah memberi muatan HAM ya Ya, dalam kerja-kerja kepolisian. ya. Jadi dengan Akpol itu sebetulnya kegiatan kita berikutnya. Yang pertama kali kita kerjasama untuk training kepolisian. Ada 1.500 tentara dan bintara Polresta, dulu Polresta namanya, Yogyakarta. Training hak asasi manusia. Waktu itu yang meminta adalah kepolisian sendiri. Nah, itu 1.500 polisi. Kalau nggak salah 2 tahun kegiatan itu berlangsung. Nah, meningkat terus, akhirnya kita ada kerjasama dengan Akademi Kepolisian di Semarang, Akpol, untuk melakukan kegiatan pengajaran dan penyusunan kurikulum baru Akpol. Dan alhamdulillah melalui Pusat Studi Hak Asasi Manusia yang waktu itu saya pimpin, kerjasama itu berjalan bagus. Dan baru 1 tahun belakangan kita tidak melanjutkan kerjasama itu karena kita sedang reorientasi ke tetap reformasi Polri tapi di bidang yang lain. Gitu. Nah, dari memasukkannya unsur HAM ya di pendidikan kepolisian, Abang melihat polisi sekarang dan dampaknya terhadap pengaruh pendidikan itu sudah ada belum, Bang? Begini, kepolisian kita ini kan dia nggak hanya konteksnya, ada konteks kultur ya, tapi ada struktur, ada aspek legalitas. Yang sudah tampak berubah itu aspek legalitas. Legalitasnya apa? Dia tidak menjadi bagian dari TNI. Dia berada di bawah presiden langsung. Yang kedua, secara struktural juga ada perubahan-perubahan di lingkungan kepolisian. Tapi ada yang sangat sulit, itu kultur. Kultur kepolisian itu sudah terbangun lama dalam kultur militer, gitu ya, sehingga sulit untuk merubah kultur yang sudah begitu kuat tertanam. Tapi adakah perubahan? Ada, harus diakui ada perubahan. Setidak-tidaknya sekarang sudah sering kita mendengar bahwa kepolisian semakin mengembangkan apa yang disebut dengan scientific investigation. Itu penyelidikan, investigasi dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Saya tahu kepolisian Indonesia juga minta pelatih khusus dari Inggris, karena negara yang pertama kali mengembangkan scientific investigation itu yang saya tahu adalah Inggris, yang sangat maju. Lalu didatangkan ke Indonesia untuk melatih para reserse Indonesia bagaimana melakukan penyidikan, satu diantaranya interogasi terhadap mereka yang dituduh melakukan tindak pidana gitu, atau disangka melakukan tindak pidana tanpa ada kekerasan. Nah, ada penurunan, ada peningkatan. Setidak-tidaknya pemahaman mereka tentang HAM juga membaik. Nah, wilayah kita kembalikan ke tadi Komisi Kepolisian. Selama ini apa yang dilakukan Kompolnas terhadap ini perbaikan kultur di kepolisian? Saya nggak tahu persis ya apa yang dilakukan oleh Kompolnas itu. Tapi yang peran yang banyak mereka lakukan itu memberikan masukan kepada presiden misalnya untuk calon-calon Kapolri, sekalipun ini tidak terbuka. Kompolnas itu kan stylenya tidak terbuka. Berbeda pada periode sebelumnya ketika ada beberapa guru besar di sana, memang agak terbuka. Yang kedua, melakukan penerimaan laporan-laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran perilaku polisi dalam tugasnya gitu. Jadi masih di sekitar itu. Satu di antara sebab mengapa perannya masih terbatas, karena keterbatasan anggaran. Anggaran kepolisian itu, anggaran Kompolnas itu kecil sekali. Sehingga sulit sekali untuk mereka berbuat
optimal misalnya melakukan pelatihan-pelatihan terhadap kepolisian. Ya, jadi problemnya jadi kompleks dong ya. Ya. Jadi bukan hanya persoalan aspek legalitas undang-undang tadi ya, karena ini masih di Ya, bawah ya. presiden, kemudian ada masalah kultur, ada masalah anggaran. Ya, finansial. Berarti masih lama lah ya. Menjadi polisi sipil yang Ya. ideal itu kita masih butuh proses yang lama. Oh betul, betul. Kita masih butuh waktu yang saya tidak tahu, karena ini kan sebenarnya juga sangat ditentukan oleh political will seorang presiden. Presiden itu bisa memberi pengaruh besar Ya. terhadap perubahan sebetulnya. Kalau di ranking 1 sampai 10, sekarang dalam posisi berapa? Kepolisian kita. Ya. Mungkin baru di level 7 kurang lah. 7 kurang. Ya, di level 7 kurang lah. Tapi sudah bagus lah, 7 kurang itu sudah bagus lah. Ya, sudah bagus. Iya. Ya, kalau kita, karena begini, kita kan kadang nggak fair juga ya. Kalau terlalu jauh membandingkannya dengan kepolisian-kepolisian, nggak usah negara maju banget lah. Jepang sajalah sebagai prototipe dari satu, karena kultur Jepang itu agak sama dengan kultur kita juga. Jepang itu sudah maju sekali kepolisiannya. Sampai-sampai kalau kita tanya, profesi yang paling diminati oleh warga Jepang itu yang saya tahu adalah polisi salah satunya. Ya, hubungan masyarakat dan Polri-nya itu protagonis. Kita kan masih antagonistik, gitu. Jadi polisi dengan masyarakat tuh kayak Tom and Jerry lah. Masih kayak model-model Tuan Takur. Di film-film India kan Tuan Takur Tom gitu. and Jerry lah gitu. Iya. Kalau nilai 7 kurang itu kan bagus. Kalau kita sekolah dulu SD, nilai 7 itu kan kita aman, Bang. Oh iya. Kalau 6 itu bisa-bisa masih dimarah. Naik kelas kalau Oke, kita bergeser sedikit ke Cyber Pungli. Waktu itu kan dibubarkan ya, Satgas Cyber Pungli yang di bawah kejaksaan ya. Ya. Itu sempat dilikuidasi, kemudian dimunculkan lagi sekarang. Menurut Abang bagaimana penilaian pungli di Indonesia sekarang? Pungli ini kan salah satu penyakit serius ya, kalau banyak pakar menyebutnya sebagai kanker ganas ya, yang sebagian orang sudah sampai pada kesimpulan nggak ada obatnya gitu. Iya. Nggak ada obatnya. Saya sebenarnya itu saya menilainya sebagai statement kemarahan lah. Tidak ada yang tidak bisa diobati. Karena ada banyak contoh negara yang tingkat punglinya gila-gilaan itu bisa. Hong Kong misalnya. Ya. Kepolisian Hong Kong itu kepolisian paling parah di dunia sekian tahun yang lalu. Paling korup, paling nggak karu-karuan. Sempat memberondong KPK-nya Hong Kong dengan senjata dan ada korban. Tetapi presidennya mengambil langkah tegas sekali gitu. Dibubarkan semua, dilakukan evaluasi ulang, restrukturisasi gitu ya. Dan terkadang Hongkong itu, kepolisian Hongkong itu kepolisian paling bersih di dunia. Artinya ada contoh ya, ada contoh. Ada best practice ya, lah ya di dunia jadi ini. pungli ini bukan tidak bisa diatasi, sangat bisa diatasi sebetulnya. Cuma karena pungli ini sudah menjadi bagian dari social institution gitu ya. Jadi dia menjadi semacam institusi sosial tersendiri gitu. Di Sumatera itu dulu, nggak tahu sekarang, itu ada istilah TST. Tahu sama tahu. Nah, jadi kalau truk lewat di sepanjang satu hutan tertentu, kalau dimnya 2 kali, ding ding, itu artinya bayarnya rapel. Ntar baliknya gue kasih gitu. Nah, itu ngedimnya 2 kali. Itu dim 2 kali itu dipahami sebagai itu. Nah, itu namanya tahu sama tahu. Gitu kan? Kalau dia berhenti di tengah itu, dia buka kaca lalu melempar korek api. Dalam korek itu udah dikasih pemberat. Dalam korek api itu ada sejumlah uang. Nah, itu sudah sedemikian rupa gitu. Di semua sudut, di semua tempat, dan di semua urusan. Ya, di semua urusan orang bisa mempunglikan.
Sudah sedemikian parah lah situasinya di Indonesia ini. Tapi kalau kita buka-buka sejarah, sejak Orde Lama sampai Orde Baru, setiap upaya untuk memberangus pungli itu nggak mudah. Zaman Pak Harto dulu, gaji pegawai negeri itu kecil. Mungkin gaji semualah. Tapi pungutan liar kan dibiarkan. Karena apa? Pungutan liar itu diasumsikan sebagai instrumen stability. Nah, ya. Ya kan? Stabilitas kantong. Ya kan? Stabilitas kehidupan sosial gitu. Ada yang menyebut sebagai ini kan sebenarnya instrumen komunikasi, instrumen silaturahim. Nah, dibungkus dengan bahasa-bahasa agama begitu. Ini kan alat pergaulan. Ini kan cara kita melancarkan bisnis. Jadi jangan dia dilihat sebagai kejahatan, tergantung pikiranmu. Kalau pikirmu melihatnya kejahatan, dia jahat dia. Yeah. Jadi ada upaya untuk memanipulasi substansi perbuatan itu. Gitu. Sudah sedemikian rupa. Jadi orang menyebutnya ini korupsi, pungli, sudah kultur. Saya sih belum sejauh itu. Ya, belum menyebutnya sebagai kultur. Masih optimis ya? Ya, ini akibat dari kita salah ngelola negara. Itu. Negeri ini salah urusnya terlalu lama. Oke. Karena dibiarkan seperti itu. Ada banyak contoh negara bisa ngatasi, ya kan? Dan ada banyak bupati yang bisa ngatasi, sekalipun belum mencapai hasil yang mendekati 90% saja belum. Tapi ada, gitu. Dia bisa lakukan itu, ya kan? Nah, upaya-upaya seperti inilah yang harus dilakukan. Nah, Sabro Pungli yang dibentuk oleh pemerintah tahun 2016 itu di periode Presiden Pak Jokowi ini dengan Perpres tahun 87 itu sebenarnya dimaksudkan untuk menjadi bagian dari langkah pemerintah meminimalisir pungutan liar, terutama pungutan liar yang terjadi di dalam lingkungan pelayanan publik. Perizinan dan seterusnya. Salah satu yang paling menggelisahkan pemerintah itu pungli ini menghambat investasi. Kayak itu dalam perspektif ekonomi begitu. Tapi orang bisa melihat dari banyak sudut, ya kan? Bisa banyak sudut. Dan implikasi dari pungli ini kemana-mana. Jadi kalau politik uang dalam pemilu, Anda jangan pernah tidak mengaitkan itu dengan perilaku kita di tempat lain untuk urusan lain. Oh ya. Iya kan? Ya. Ini kan pungutan juga. Ya, masyarakat butuh konstituen, peserta pemilu, partai politik peserta pemilu, calon dan partai politik juga membutuhkan. Jadi ada transaksi-transaksi yang semacam itu. Nah, apakah Sabro Pungli telah banyak melakukan langkah-langkah? Banyak yang dia lakukan. Tapi apakah langkah-langkah yang telah dilakukan itu memberi dampak besar terhadap pengurangan pungli? Kita mesti harus lihat datanya. Ya. Setidak-tidaknya sampai sekarang pungli atau Sabro Pungli itu memang masih butuh kerja keras agar dia punya daya gedor, punya pengaruh terhadap pungutan liar. Artinya dulu seperti abang cerita bahwa di zaman Orde Baru boleh gaji kecil, ya, gitu kan? Kalau nggak cukup hidupnya cari di luar dong. Iya, itu yang saya bilang, sebagai instrumen stabilitas. Iya. Jadi Pak Harto dulu hampir nggak pernah menaikkan gaji PNS, hampir nggak pernah dalam sejarah dia sebagai presiden. Ya. Tapi dia pelihara itu pungutan-pungutan liar itu. Artinya pelihara maksudnya dibiarkan gitu. Dibiarkan. Jadi kalau sempat ada muncul Satgas ini, ada muncul zaman Pak Domo dulu, itu dinilai sebagai respon politik saja sebenarnya, yang tidak sungguh-sungguh, karena hanya dalam waktu sekian dibubarkan kembali, bentuk lagi, bubarin lagi, bentuk lagi, bubarin. Nggak serius lah pokoknya. Kalau dulu itu kan ingat kalau kita datang ke satu tempat gitu kan, ya kita sudah tahu kultur itu, mungkin ada yang ikut bermain dengan kultur. Kemudian si orang ini birokrasi bilang, ini bukan saya loh yang minta ya, ini bukan saya yang minta, Iya. Bapak yang nawarin saya.
Ya. Ya, ini kan sebagai tali kasih nih. Ya sudahlah kita terima. Tapi saya nggak minta loh ya. Iya. Upaya menghindar. Iya, sebenarnya itu model komunikasi. Iya. Atau katakanlah bukan model komunikasi, model menyampaikan kehendak sebenarnya. Iya. Cara menyampaikan kehendak. Itu kalau mau diteliti menarik loh. Jadi penelitiannya itu bukan dampak dari pungli, kuantitatif pungli, kuantitas pungli, tapi cara berpungli. Nah, itu menarik itu lah. Iya, kalau dulu kan masih ada komunikasi semacam itu. Iya. Kalau sekarang kayaknya nggak pakai komunikasi. Masih lah, cuma kan Main tebas langsung. komunikasinya dipercanggih kan. Iya. Seperti yang teman-teman anggota DPR yang ketangkap KPK itu kan, Iya. ada yang pakai bahasa Arab, ada yang menggunakan hadis Rasulullah, kan? Iya, pakai Ada nama yang buah. ada yang menggunakan apel Washington, apel Malang. Nah, orang Indonesia kan ahli tafsir lah. Iya. Ya, apel Washington itu tafsirkan gitu. Nah, itu ada yang disebut dengan apa purtun, fulus. Nah, orang-orang itu bahasamu tuh lah. Iya, tergantung wilayah mana yang dimasuki pakai bahasa itu kan. Iya, bahasa itu. Kalau orang yang memang aslinya dari desa pakai duren. Nah, Ya, tapi sebetulnya dulu kan 98 itu orang kita berharap betul kan. Ada reformasi. Itu korupsi bisa dilawan. Dan memang awal kali ya Bang, setahun itu orang takut betul. Ya. Tapi kemudian semakin kemari kembali lagi kayaknya nih. Iya. Jadi apa ya? Mengkonsolidasikan kejahatan itu jauh lebih mudah lah daripada mengkonsolidasikan kebaikan. Betul. Nah, itu sudah rumus ya. Satu. Yang kedua, orang itu artinya yang suka dengan ketidaktertiban. Ketidaktertiban itu, disorder itu memang menguntungkan. Ya. Menguntungkan bagi mereka loh, bagi mereka dibandingkan dengan order tertib. Karena tertib itu ya uang pajak mengalir ke negara, tidak ada pungutan-pungutan di luar pungutan resmi, biaya tinggi tidak apa-apa, kan kita membiayai untuk negara, kita rela kok Betul. bayarnya itu, kan ini masuk ke negara, toh akan kembali ke rakyat lagi gitu, Iya. daripada dia dimakan hantu, tidak karu-karuan gitu. Tapi itulah situasi disorder itu yang saya sebut sering sebagai instrumen lahirnya shadow ekonomi itu. Ekonomi bayang-bayang. Iya. Nah, ekonomi bayang-bayang ini ada di mana-mana. Dulu Pusham punya program kerjasama sama kepolisian sama Pemkot Yogyakarta untuk menertibkan Malioboro. Apa yang mau kita tertibkan itu? Pedagang kaki lima jangan di situ, parkir jangan di situ. Yang melawan kami pertama kali itu tukang parkir, sudah pasti. Iya. Yang kedua pedagang kaki lima menolak. Dia bilang jangan jauhkan kami dari konsumen. Ya kan? Yang ketiga preman. Oh. Yang keempat copet. Jadi dulu sudah teridentifikasi ini copet keberatan juga. Copet keberatan. Yang kelima oknum pemerintah. Dan yang keenam oknum kepolisian. Apa artinya apa? Semua unsur ini, mereka ini diuntungkan secara ekonomi dalam suatu situasi disorder, tidak tertib. Kita datang untuk membangun ketertiban, ya ditolaklah. Iya. Jadi tidak mudah. Nah, you bisa bayangkan lah, Anda bangun ketertiban di birokrasi, ya kan? Anda upaya membangun order di birokrasi, Anda akan menghadapi perlawanan resistensi yang besar karena Anda akan menghilangkan shadow ekonomi yang menguntungkan itu. Gitu. Lebih mudah mencari jarum di atas tumpukan jerami kali ya. Semasa saya kuliah dulu, saya kira 80% lebih pencapaian personal itu bukan dari pendidikan. Bukan dari pendidikan formal maksud saya. Ya. Bukan dari kuliah yang saya ikuti. Tetapi justru di luar kampus. Di luar perkuliahan itu. Keaktifan sebagai aktivis mahasiswa, intra maupun ekstra, yang total. Jadi
Ada juga orang menjadi aktivis tapi nggak total. Beda tuh hasilnya. Ya jadi yang total. Nah itu membentuk atau katakanlah mensupport energi besar dalam diri itu. Ya energi itu kekuatan kita, kekuatan pikiran kita. Untuk melatih pikiran-pikiran kita positif, melakukan tindakan terbaik untuk pribadi, untuk keluarga, untuk bangsa gitu. Sehingga dimanapun tanggung jawab apapun yang diberikan kita mesti emban dengan sebaik-baiknya gitu. Dan jangan pernah takut dengan kegagalan. Nah gitu. Jadi saya pernah mengemban tugas sekaligus. Misalnya saya pernah ketua Komisi Pemilihan Umum tahun 2003 sampai 2008. Saat yang sama saya juga sebagai Direktur Pusat Studi HAM. Saat yang sama saya sedang menyelesaikan S3 saya. Di saat yang sama. Di saat yang sama juga saya mesti mengajar. Saya mesti mengajar S1, S2. Apakah ada yang terbengkalai? Tidak. Saya terbiasa bekerja disiplin. Saya terbiasa bekerja sistematis. Saya bekerja mengorganisir pikiran, mengorganisir pekerjaan. Dari mana ini semua kita dapatkan? Bukan dari bangku kuliah. Betul. Saya sendiri mengalami itu. Ya. Sebagai aktivis yang juga nggak pernah kuliah kan? Yang dulu kan nggak pernah kuliah. Tahu-tahu ujian aja, dosen pun nggak tahu kita. Nah, jadi kita digembleng dalam satu arena yang memungkinkan kita pada waktunya untuk bisa memikul beban-beban semacam ini. Sekarang dengan posisi seperti tadi yang Abang ceritakan. Tapi terkadang saya sendiri pun tidak habis pikir gitu ya. Kenapa dulu Abang atau kita ya memilih menjadi aktivis? Kenapa itu? Kan kalau dulu enak aja jadi mahasiswa biasa aja, kuliah, pulang. Gini, itu pengalaman orang beda-beda, Soleh. Ya. Saya tidak pernah memilih jadi aktivis sebetulnya. Saya ini aslinya pemain sepak bola. Wih, mantap. Dan nyanyi dangdut enggak? itu hobi aja. Hobi. Saya pemain sepak bola sejak kecil. Ya, dan itu olahraga yang paling saya sukai. Saya nggak pernah membayangkan saya mau menjadi aktivis mahasiswa gitu. Saya boleh sebut sebetulnya saya jadi aktivis itu kecelakaan. Kecelakaan yang atau katakanlah saya sering sebut sebagai tersesat di jalan yang benar gitu. Saya diajak oleh teman untuk ikut Batra HMI. Nama dulu Batra. Saya bilang Batra itu apa? Ikut saja. Jangan tanya-tanya lah. Nanti kau tanya di situ. Apa Batra itu? Apa gunanya? Jangan tanya sama aku katanya. Ya ikut. Duduk belakang, dengerin. Terbakar. Nah, saat malam pertama training itulah, saya kalau ditanya di mana momentum hijrahnya, di mana momentum Anda mengalami pembalikan situasi gitu. Di situ momentumnya. Jadi saya masih bisa ingat dengan persis ketika masternya waktu itu, kalau sekarang mungkin pemandu sebutnya. Ya, masternya itu betul-betul master hebat. Dia bisa membalikkan pikiran saya, bisa membangkitkan kepercayaan diri saya dan mungkin teman-teman saya yang lain, yang saya dari duduk belakang lalu pindah duduk depan dan sangat tertarik, dan sejak itu saya tidak berhenti menjadi aktivis. Jadi sebenarnya saya nggak memilih, tapi celaka sebetulnya. Ya, kecelakaan yang saya syukuri. Artinya bahwa di luar pendidikan formal di bangku kuliah, ada pendidikan lain atau kegiatan lain yang justru itu bisa mengubah kesadaran kita. Ya, benar sekali. Jadi gini, saya sering bilang kepada mahasiswa, menjadi orang pintar itu bisa sulit, bisa mudah. Atau kalau mau saya katakan, Anda mau dapat indeks prestasi tinggi itu mudah. Ikuti saja sistemnya. Belajarlah dengan teratur gitu ya. Tenang, ikuti ujian. Kalau kurang baik ngulang, Anda bisa dapat indeks prestasi baik. Tapi apakah Anda akan memiliki kepribadian yang berbeda? Pribadian positif yang berbeda? Ini perjuangannya lebih berat. Perjuangannya lebih berat. Apakah Anda ingin tetap menjadi someone atau menaikkan derajat menjadi seorang somebody?
Iya. Itu perjuangan yang nggak mudah Betul. sebetulnya. Nah, saya sadar betul itu. Bahwa kalau sekedar menjadi someone, ya sebagaimana orang kebanyakan. Tapi kan kita tidak ingin menjadi orang kebanyakan. Iya. Gitu. Tapi kita ingin menjadi orang yang sedikit dari yang banyak itu. Iya. Tapi bisa melakukan sesuatu yang penting itu. Nah, jadi kalau saya memberikan training, menyampaikan materi-materi kepada mahasiswa saya. Karena saya kalau mengajar S1, pengantar ilmu hukum, pertemuan pertama yang berlangsung 2,5 jam itu saya tidak mengajar. Tapi saya menularkan pengetahuan, pengalaman, kesadaran yang pernah saya peroleh. Saya sering katakan kepada mahasiswa saya, kalau hukum Islam itu ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Sekarang you mau jadi pribadi yang mana? Kalau pribadi itu mengidentifikasi dengan 5 hukum Islam itu, Anda mau jadi manusia yang mana? Menjadi manusia wajib, menjadi manusia sunnah, atau yang terakhir, menjadi manusia haram. Itu Anda bisa lakukan itu. Gitu. Dan menjadi manusia yang terakhir itu jauh mudah sekali. Mudah. Keluar Anda dari kampus ini, bakar masjid, saya bilang. Ya, bakar masjid, lalu tinju-tinju setiap orang yang lewat di depan taman siswa itu, Ya. Anda menjadi aspal sipilin. Betul. Tapi perjuanganmu untuk menjadi manusia wajib, apa sih manusia wajib itu? Kepergianmu ditangisi, kedatanganmu dinantikan. Nah, itu manusia wajib. Iya. Nah, itu yang menurut. Nah, pandangan-pandangan seperti ini saya bilang sama mahasiswa harus Anda tanamkan dalam akal sehatmu, dalam mindsetmu gitu. Iya. Jadi agar Anda punya cita-cita untuk menjadi manusia yang seperti itu. Kalau enggak, Anda gelundung aja. Sebagaimana orang kebanyakan jadi pegawai ya jadi pegawai, orang korup juga. Betul. Gitu kan? Iya. Nah, rame-rame selingkuh, rugi kalau nggak ikut. Ah, Iya kan? Itu orang rame-rame bohong. memang dulu ketika jadi aktivis itu kelihatan betul gitu Bang. Walaupun kesannya kita mungkin nggak pernah kuliah, justru kita dianggap nggak disiplin gitu kan. Iya. Meskipun waktu itu sangat disiplin justru kita. Misalkan Abang sehari pasti baca buku berapa halaman. Iya. Dan itu wajib setiap hari kita baca buku, gitu kan. Gitu. Ada disiplin kita waktu jadi aktivis kayak tentara kayaknya gitu. Ya benar. Itu kan karena sudah tumbuh kesadaran ya. Saya masih ingat, saya nggak tahu teman-teman aktivis yang lain. Tapi ketika saya kuliah dulu, saya memang menghindar juga untuk nilainya jelek. Memang nilai saya tidak terlalu bagus juga dibandingkan orang yang sungguh-sungguh. Tidak ada pekerjaan lain selain kuliah gitu. Ya cilaka juga lah orang itu. Tiap hari kuliah nilainya jelek. Apalagi gunanya itu. Kita kan tidak hanya itu. Jadi saya sadar betul bahwa nilai kuliah saya juga nggak boleh curut jelek amat gitu. Meskipun tidak bagus-bagus amat. Agar apa? Agar kita juga tidak dikesankan aktivis itu nilainya hancur, bodoh. Karena ada orang yang mencoba membenturkan antara kegiatan kuliah dengan kegiatan sebagai aktivis. Ini kan sebetulnya nggak perlu dibenturkan. Itu satu sistem, satu paket. Kalau kita mau menyadari itu diperlukan bagi pribadi kita. Gitu. Kognisi kita harus diisi, afeksi kita harus diisi, psikomotorik kita harus dibangun. Nah, kalau kita menjadi aktivis sekaligus menjadi mahasiswa yang baik, artinya kuliah dengan hasil yang tidak terlalu jelek, kan begitu sebaiknya kan, begitu seharusnya. Jadi jangan juga malu-maluin amat. Kan kalau itu kan orang punya referensi ya, itu si A tuh, aktivis. Tapi nilainya 1, ya jangan juga. Dan juga itu. Sudah nilainya 1,5, baca buku juga enggak, mengaku aktivis. Parah itu. Oke, kayaknya kita harus akhiri. Kalau terlalu lama nanti orang bosan juga betul. Siaran kita ini. Tapi intinya adalah bahwa menjadi somebody itu tidak bisa dilakukan secara instan. Ada proses. Gitu. Dan untuk menjalani proses ini sebuah pilihan kan. Ketika kita mau ambil pilihan itu, kita bisa menjadi somebody. Dan terima kasih Bang. Sama-sama. Kita sudah ngobrol-ngobrol malam ini. Semoga teman-teman adik-adik yang masih kuliah punya alternatif, punya pandangan
gitu ya, punya kesadaran baru setelah nonton channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.